أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita salat subuh berjamaah, sekaligus kita isi waktu yang sangat berkah ini dengan menuntut ilmu. Semoga Allah memberikan keikhlasan kepada kita dalam setiap ibadah yang kita lakukan, dan semoga ibadah yang kita lakukan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Allahumma amin. Para hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita Sirah Nabawiyah, yaitu sejarah perjalanan Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita sudah sampai pada pertemuan yang lalu kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy demi menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kejahatan itu dengan cara menebarkan subhat-subhat, kerancuan dalam berfikir, menebarkan isu-isu agar bagaimana Islam ini tersudutkan. Lalu tidak hanya itu, orang-orang kafir Quraisy juga berusaha untuk melemahkan mental kaum muslimin dengan cara menyiksa sebahagian besar dari kaum muslimin ketika itu yang memeluk agama Islam dalam kondisi lemah. Adapun orang-orang Islam dari kalangan sahabat, kondisi mereka kuat, kaya raya mereka, namun usaha mereka terancam diboikot. Seperti Abu Bakar, Utsman, ini orang-orang kaya yang masuk awal-awal Islam datang. Yang lemah-lemahnya mereka disiksa. Ada yang dibunuh, ada yang diseret di padang pasir, ada yang dijemur, ada yang ditimpa batu. Banyak penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin yang kondisi mereka lemah, miskin. Yang kayanya ya ditakut-takuti. Kami tidak akan bekerja sama lagi dengan engkau. Kami akan memutuskan bisnisnya terkait dengan usaha ini. Artinya terancam diboikot usaha-usaha orang-orang muslim yang ketika itu ikut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy untuk menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berbagai macam cara. Sampailah kita pada sebuah kisah di mana orang-orang kafir Quraisy ketika itu ingin menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sudah tidak punya cara lagi. Sudah habis, sudah mentok. Tidak ada cara lagi. Kenapa? Karena mereka tahu sosok Nabi kita tercinta ini tidak hanya dicintai oleh temannya saja. Bahkan musuh yang memusuhi dakwah Rasulullah pun mencintai mereka. Sepakat kita bahwa seluruh orang-orang kafir Quraisy di masa Rasulullah SAW kecil, remaja, di saat beliau menikah, tidak ada yang memusuhi Nabi kita itu. Karena Nabi SAW ini memiliki akhlak yang mulia.
Kapan Nabi kita dimusuhi? Ketika usia beliau 40 tahun dan ketika itu beliau mengaku dirinya sebagai Nabi dan Rasul. Di saat itulah Nabi kita mulai dimusuhi. Nah, ini diakui oleh orang-orang kafir Quraisy. Nggak ada yang memusuhi beliau itu kecuali ketika beliau sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nah, ini keyakinan mereka. Artinya semua kalangan mengagungkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ini karena akhlaknya yang mulia itu. Lalu tidak hanya dari sisi itu, Nabi tidak hanya dicintai dan disegani oleh temannya saja, tapi musuh sekaligus. Di sisi yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segan untuk diganggu karena ada sosok seseorang yang siap pasang badan. Dialah paman beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib. Abu Thalib ini bukan orang biasa. Abu Thalib ini memang dari segi ekonomi beliau tidak baik. Ekonominya sempit. Termasuk orang miskin. Tapi kalau kedudukannya, ketokohannya di masyarakat sangat disegani. Karena beliau dari kalangan Bani Hashim. Ada beberapa suku Quraisy dan suku Quraisy yang terbaik adalah Bani Hashim. Itulah suku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi suku-suku yang lain seperti Makhzum, ada Bani Taim, ada Bani Adi, banyak suku-suku Quraisy itu. Namun suku yang paling terpandang di masyarakat Quraisy adalah suku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bani Hashim. Inilah suku yang mengelola kepengurusan Masjidil Haram dari setiap sisi. Jadi kalau sudah ada suku yang menguasai pengelolaan kemakmuran Masjidil Haram ketika itu, ini sudah suku yang terpandang. Hanya ada dua suku yang saling bersaing. Ada sukunya Nabi kita Bani Hashim, ada juga suku Abu Jahal namanya Makhzum. Jadi para pengikutnya disebut dengan Bani Makhzum. Nah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sosok Abu Thalib inilah yang disegani juga oleh orang-orang kafir Quraisy. Bagaimana ini kita mau menghalangi dakwah Rasulullah ini, dakwah Muhammad ini? Mereka tidak menyebutnya Rasulullah karena mereka tidak mengakuinya. Bagaimana cara kita menghalangi dakwah Muhammad ini? Dari sisi yang lain, Muhammad ini kita mau musuhi. Sepakat semua orang-orang bahwa sosok Rasulullah ini tidak pantas untuk dimusuhi. Selain itu, sosok Nabi Muhammad SAW ini ada pula sosok seseorang di belakangnya yang siap berkorban nyawa. Dialah Abu Thalib. Abu Thalib kalau dibunuh, berarti akan berurusan dengan suku-sukunya. Orang-orang yang satu suku dengan Abu Thalib, Bani Hashim, berani mencolek Abu Thalib, berarti berani juga berhadapan dengan sukunya. Akhirnya bingung, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang Quraisy ini? Sehingga terjadilah negosiasi. Udahlah, kita nego sajalah dengan Abu Thalib. Ya, barangkali berhasil. Mulailah mereka melakukan upaya negosiasi yang pertama kepada pamannya ini, Abu Thalib, yaitu mengatakan kepada Abu Thalib, datang utusan-utusan dari kafir Quraisy, yang utusan ini juga bukan orang-orang biasa. Utusan ini adalah ya duta-dutanya orang Quraisy dari berbagai macam suku tadi. Kan kita sudah sebutkan Quraisy itu juga banyak sukunya. Nah, pembesar-pembesar masing-masing suku itu diutus satu masing-masing yang pintar-pintarnya dalam berkomunikasi. Kemudian menghadaplah kepada Abu Thalib. Apa kata mereka kepada Abu Thalib? Wahai Abu Thalib, inna ibna akhika qad sabba alihatana. Tahukah engkau wahai Abu Thalib, keponakanmu ini telah mencaci maki Tuhan-Tuhan kami. Kemudian wa'abadinana, dia juga telah menjelek-jelekan agama kami. Wasaffaha ahlamana, dan dia telah membodoh-bodohkan orang-orang pintar kami. Wadallala aba'ana, dan telah menyesatkan ulama-ulama kami. Lihat, ini laporan daripada utusan tadi kepada Abu Thalib. Fa imma an takfihi anna wa imma an takhalla bainana wa bainahu. Wahai Abu Thalib,
ada dua permintaan kami. Apakah engkau menghentikan dakwanya, mencukupkan dakwanya sampai di sini karena perbuatannya ini? Apa tadi perbuatannya? Mencelah Tuhan. Tuhan kami dicela, agama kami dihina. Kemudian orang-orang pintar kami dibodohkan. Nenek moyang kami disesat-sesatkan. Ini kan luar biasa. Ini sangat menyakiti gitu. Lalu ada dua pilihan. Yang pertama, engkau hentikan dakwanya. Yang kedua, engkau biarkan Muhammad berurusan dengan kami. Artinya kalau kami dibiarkan untuk bertindak kepada Muhammad ini, berarti biarkan kami yang berurusan orang-orang Quraisy dengan Muhammad ini. Banu Hashim, engkau wahai Abu Thalib, dan engkau jangan ikut-ikutan walaupun kamu sama Muhammad itu sama satu suku gitu. Akhirnya Abu Thalib menjawab, kata Abu Thalib, dengan jawaban-jawabannya yang ringan, dengan jawaban-jawabannya yang baik, yang indah. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy ini, memang tidak disebutkan di sini apa jawaban dari Abu Thalib ini. Yang penting dengan jawabannya tersebut orang-orang Quraisy ini akhirnya pergi meninggalkan Abu Thalib. Artinya negosiasi yang pertama ini gagal. Tapi tidak disebutkan bagaimana Abu Thalib membantah ucapan-ucapan atau menyangga setiap laporan-laporan atau tuduhan-tuduhan tersebut kepada utusan ini. Intinya adalah mereka gagal pada negosiasi yang pertama ini. Namun keesokan harinya orang-orang kafir Quraisy tetap tidak sabar melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini. Masih saja Rasul ini, Nabi kita ini berkeliaran di tengah-tengah kafir Quraisy. Kok tidak ada sama sekali ini tanggapan dari Abu Thalib? Kok masih aja berkeliaran Muhammad berdakwah sana sini? Masih dia mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah dan apapun sesembahan selain Allah yang ratusan jumlahnya di Ka'bah itu bukanlah Tuhan yang untuk disembah. Kenapa Muhammad masih dibiarkan berkeliaran? Hilang kesabaran orang-orang Quraisy ini melihat tingkah laku Muhammad masih saja belum dilarang oleh Abu Thalib. Akhirnya datang yang kedua kalinya, utusan ini datang yang kedua kalinya bertemu dengan Abu Thalib. Dan di sini ada ketegasan, sedikit ada ketegasan dari utusan ini kepada Abu Thalib. Lihat, mereka datang kepada Abu Thalib lagi yang kedua kali. Innalaka sinnan wa syarafan wa manzilatan. Wahai Abu Thalib, kami tahu bahwa engkau ini memiliki sinnan itu usia yang sudah matang. Wa syarafan, memiliki kemuliaan. Wa manzilatan, kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Dan sesungguhnya kami meminta engkau untuk menghalangi Muhammad ponakanmu ini untuk berdakwah, tapi kami melihat engkau belum melarangnya. Wa inna wallahi, sungguhnya, kata utusan itu, sesungguhnya demi Allah kami tidak sabar dengan apa yang dilakukan oleh Muhammad ini, berupa menghina Tuhan kami, menghina agama kami, menghina nenek moyang kami. Apa yang dilakukan Muhammad ini luar biasa. Kami tidak bisa bersabar melihatnya. Lalu lihat ketegasan utusan tersebut. Kalau engkau tidak menghentikannya, kalau tadi kan kalau tidak menghentikannya, ya udah biarkan kami berurusan langsung kepada Muhammad. Dan ini tidak. Yang kedua, pilihan yang kedua bukan begitu. Kalau engkau tidak menghentikannya, berarti engkau sama seperti Muhammad. Maksudnya apa? Engkau akan berurusan dengan kami orang-orang Quraisy dan kita akan berperang. Siapa di antara kita yang akan binasa? Maksudnya orang-orang kafir Quraisy ini punya suku yang banyak, sekian suku, berarti Bani Hashim ini ingin berurusan dengan sekian banyaknya suku Quraisy ini. Berarti itu yang ingin engkau inginkan wahai Abu Thalib. Nah, melihat ketegasan dari utusan-utusan ini, mulailah ada rasa takut. Mulailah terasa terancam Abu Thalib ini. Wah, ini bukan main-main lagi nih. Bukan main-main lagi. Akhirnya lihat, Abu Thalib pun memanggil ponakannya Muhammad ini. Wahai Muhammad, tadi ada beberapa utusan dari orang-orang Quraisy. Sudahlah wahai Muhammad, hentikanlah dakwamu. Jangan kau paksakan terus berdakwah
yang aku juga tidak mampu untuk membantumu gitu, untuk menolongmu. Muhammad, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam kaget. Ada apa dengan paman ini? Tidak biasanya paman beliau berkata seperti itu. Tidak biasanya sosok pamannya pernah menyerah. Akhirnya karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merasa pamannya terancam karena ada utusan-utusan yang datang, lihat jawaban Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuat kaget, terkagum-kagum pamannya. Nabi Muhammad SAW pun menjelaskan, wahai pamanku, ya ammi, wallahi law wada'u asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruk hadzal amr ma taraktuhu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai pamanku, demi Allah, andai kata orang-orang Quraisy itu meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, lalu mereka meminta aku untuk meninggalkan dakwah ini, niscaya aku tidak akan tinggalkan. Maksudnya apa? Kata para ulama, andai kata seluruh kekayaan orang-orang kafir Quraisy itu semua dihibahkan kepadaku, andai kata kedudukan yang paling tinggi di tengah-tengah kafir Quraisy diberikan kepadaku, tapi syaratnya tinggalkan dakwah itu, aku tidak akan tinggalkan. Dalam riwayat yang lain diceritakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalian wahai paman lihat matahari, dilihat oleh pamannya. Matahari itu sangat panas sekali. Andai kata orang-orang Quraisy ini pergi ke matahari tersebut untuk mengambil api. Kalau dulu kan untuk menghidupkan api itu biasanya dengan percikan batu, dipukulkan dengan batu barulah nanti nyala api. Untuk menyalakan api itu, yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy adalah pergi ke matahari lalu mengambil secerca api untuk menghidupkan api yang di dunia ini yang mereka butuhkan. Bisa mereka lakukan itu, maka aku baru akan bisa meninggalkan dakwah ini. Maksudnya apa? Mustahil aku akan meninggalkan dakwah ini sebagaimana mustahilnya mereka akan mengambil api di matahari tersebut. Lihat jawaban Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mustahil aku akan meninggalkan dakwah ini wahai pamanku sebagaimana mustahilnya mereka mengambil secerca api di matahari. Gak mungkin itu mereka lakukan, dan gak mungkin juga saya akan tinggalkan dakwah ini. Melihat ketegasan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keponakan Abu Talib ini, lalu Abu Talib pun mengatakan, idhab ya bena akhi, sudah pergilah wahai ponakanku, lakukanlah apa yang terserah ingin kamu lakukan, berdakwalah terserah apa yang ingin kau dakwakan. Aku akan tetap berada di depan menolong dan menjagamu. Sampai-sampai beliau mengeluarkan syair, wallahi lan yasilu ilaika bijam'ihim, wahai Muhammad, wahai ponakanku, ketahuilah demi Allah tidak akan ada orang-orang kafir Quraisy yang mampu mengganggumu sampai dengan jumlah yang besar untuk mengganggumu. Hatta awasadda fit turabi dafinan, walaupun nyawaku menjadi taruhannya, walaupun aku harus masuk ke liang kubur untuk membela engkau wahai ponakanku. Tapi itulah ajibnya, kenapa kok sampai begitu besarnya pembelaan paman Nabi Muhammad SAW terhadap dakwah ponakannya ini, tapi tetap beliau ini tidak masuk Islam gitu. Inilah yang membuat kagumnya kita dengan sosok Abu Talib ini, yang begitu besar pembelaannya terhadap dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi beliau tidak masuk Islam ya. Tapi ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Kata para ulama, kenapa sampai Abu Talib ini tidak masuk Islam? Hikmahnya adalah dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya terpelihara di tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy. Andai kata Abu Talib ini masuk Islam dan mencoba untuk membela dakwah Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang berani, tidak ada yang menghalangi dan mencegah orang-orang kafir Quraisy yang mengganggu Nabi Muhammad. Bisa dipahami atau tidak, Pak? Kami ulangi. Hikmahnya kenapa Abu Talib ini tidak masuk Islam? Karena kalau Abu Talib masuk Islam, berarti kan berada di kubu Muhammad. Secara otomatis Abu Talib ini jadi lemah. Karena sudah keluar dari keyakinan nenek moyangnya, Bani Hashim ini.
Kalau masuk Islam dia berarti sudah berada di kubu Muhammad dan orang-orang lemah-lemah yang lainnya. Bilal, ya Ammar, orang-orang lemah-lemah dari orang-orang kaum muslimin yang lainnya. Nah, tapi ketika Abu Thalib tetap pada agama nenek moyangnya, berarti kalau suku-suku Quraisy berurusan dengan Abu Thalib secara tidak langsung, mereka ini juga berurusan dengan para suku-suku yang berada satu sama dengan suku Abu Thalib gitu. Jadi kalau dia mengusik Abu Thalib berarti mengusik orang-orang yang satu suku dengan Abu Thalib. Karena ini bukan kaitannya dengan agama gitu. Ini berarti kaitannya dengan Abu Thalibnya. Berarti kalau berurusan dengan Abu Thalib berurusan dengan suku-sukunya Abu Thalib. Makanya subhanallah Allah berikan kepada Abu Thalib ini pintu untuk membela dan menghalangi orang-orang kafir Quraisy untuk mengganggu dan mencegah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nego yang kedua intinya gagal. Lalu kemudian mereka tidak habis cara agar bagaimana dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga harus berhenti di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Akhirnya mereka nego yang ketiga kalinya. Kayaknya Abu Thalib betul-betul tegas ini. Tegas dalam bersikap. Kalau sudah mengatakan tidak, ya tidak. Kalau tidak, ya ya iya. Pokoknya kita udah nyerah dah. Lalu utusan-utusan Quraisy ini datang lagi ke Abu Thalib dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda, tapi cara ini juga tertolak mentah-mentah. Bahkan orang yang pintar tidak akan menerima nego ini. Apa itu? Datanglah utusan orang-orang Quraisy ini membawa seorang pemuda seumuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Tidak hanya seumuran, tapi kata mereka lebih pintar, lebih ganteng, lebih berwibawa, kedudukannya juga besar di tengah-tengah masyarakat. Dia orang kaya, namanya Ammarah, namanya Ammarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Ini sosok laki-laki yang dibawa oleh para utusan tadi. Untuk apa laki-laki tersebut? Untuk ditukarkan dengan Muhammad. Jadi mereka datang ke Abu Thalib, wahai Abu Thalib, nih kami bawa nih Ammarah. Ammarah ini orang yang sangat dikenal di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Selain wajahnya, perawakannya ganteng, indah, indah dilihat. Kemudian berkedudukan, kaya raya. Ini wahai Abu Thalib, seorang pemuda yang hampir miriplah dengan Muhammad. Terus kata Abu Thalib, apa yang kalian inginkan? Keinginan kami adalah menukarnya. Kamu ambil Ammarah ini, kamu serahkan Muhammad kepada kami. Lihat jawaban Abu Thalib. Abu Thalib mengatakan, atu'tuni ibnakum wa awduhu lakum wa u'tikum ibni taqtulunahu. Engkau berikan pemuda ini kepadaku, lalu aku besarkan dia, aku beri makan dia, kemudian aku berikan keponakanku kepada kalian supaya kalian bunuh dia. Di mana akal sehatku? Kata beliau, Abu Thalib mengatakan, kalian berikan anak kalian, tadi si pemuda tadi, kalian berikan anak kalian kepadaku, lalu aku biayai hidupnya, aku beri makan dia, kemudian keponakan Muhammad ini, keponakanku Muhammad ini, aku berikan kepada kalian, lalu kalian bunuh. Kemana akal sehatku kalau itu aku lakukan? Pergi kalian semuanya. Akhirnya pergilah utusan orang kafir Quraisy ini membawa si pemuda itu lagi. Karena gagal. Karena sepintar apapun orang tidak akan mungkin dia memberikan keponakannya, karena keponakan ini kan anaknya sendiri. Masa iya anaknya sendiri berikan kepada orang lain untuk dibunuh, sedangkan anak orang lain dia ambil untuk dia besarkan, untuk dia beri makan, dia biayai hidupnya, kan nggak mungkin gitu. Nah itu tertolak mentah-mentah oleh Abu Thalib. Nah akhirnya tiga kali mereka datang bernegosiasi dengan Abu Thalib, tapi semuanya gagal dan tidak mendapatkan hasil apapun dari negosiasi tersebut. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
permusuhan tidak sampai di situ terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun permusuhan itu tidak lancar, artinya tidak semudah apa yang mereka inginkan. Lalu permusuhan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang mereka bisa lakukan hanya permusuhan antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu suku gitu. Ya, satu suku dengan Nabi Muhammad SAW, ya pamannya satu-satunya, siapa lagi? Atau orang-orang yang terdekat dengan Nabi Muhammad SAW, seperti para tetangga-tetangga Nabi SAW. Adapun orang-orang kafir Quraisy secara langsung ingin mengganggu Nabi Muhammad SAW tidak bisa. Tapi kalau satu suku dengan Nabi Muhammad SAW, ya itu akan ada kemungkinan gitu. Dan ini terjadi pada paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab. Abu Lahab ini paman kandungnya Rasulullah SAW, saudara Abu Talib, saudara ayah Nabi kita Muhammad SAW, Abdullah. Abdullah ayah Nabi Muhammad. Nah, punya kakak namanya Abu Lahab. Nanti bahkan sudah pernah kita singgung dan pernah bahas Abu Lahab ini, karena akibat ulah yang dia lakukan mengganggu Nabi kita Muhammad SAW dalam berdakwah, Allah abadikan nama beliau di dalam surah Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Celakalah Abu Lahab dan celakalah ia. Artinya celakalah kedua tangan Abu Lahab, karena dengan tangannya itulah mengganggu Nabi kita Muhammad SAW. Dan celakalah Abu Lahab tersebut. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Lahab inilah yang masih terus mengganggu dakwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara menjatuhkan mental Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kali ini tidak langsung mengganggu Nabi kita, tapi mengganggu putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang secara tidak langsung akan mengganggu Nabi kita. Bagaimana itu terjadi? Lihat. Ternyata Abu Lahab ini kan pamannya Nabi kita. Pamannya. Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini punya putri, dinikahkan dengan putra-putranya Abu Lahab. Berarti siapa itu? Putra-putranya Abu Lahab. Siapanya Nabi kita? Hah? Siapa? Sepupunya Nabi kita kan? Karena kan Abu Lahab ini kan pamannya. Kalau pamannya ini punya anak, berarti sepupu Nabi kita Muhammad SAW. Nah, Nabi kita Muhammad SAW ini punya putri namanya Ruqayyah, dan punya putri yang satu lagi namanya Ummu Kulsum. Dua putri Nabi SAW ini dinikahkan kepada dua putranya Abu Lahab, namanya Utbah dan Utaibah. Utbah dan Utaibah. Utaibah dan Utbah ini sepupu Nabi SAW. Lalu apa kata Abu Lahab mengatakan kepada kedua putranya? Wahai kedua putraku, Utbah dan Utaibah, ceraikan Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu. Nah, yang nantinya Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini kan akan dinikahkan kepada Utsman bin Affan. Tapi intinya ini akan mengganggu konsentrasi dakwah Rasulullah SAW melihat penderitaan putrinya. Bagaimana mungkin tidak ada kesalahan pada putrinya? Tidak ada sama sekali terjadi cekcok di rumah tangga mereka. Mereka aman-aman saja. Rumah mereka dalam kondisi sakinah, mawaddah, warahmah dalam bahasa kita. Kok diceraikan gitu? Apa salah putri saya gitu? Dibuat putri-putri Rasulullah SAW terbengkalai seperti itu. Tidak dijadikan seorang perempuan yang layaknya perempuan-perempuan yang lain. Melihat kondisi seperti itu, akhirnya Rasulullah SAW bertambah sedih. Tapi kesedihan itu tidak juga menghalangi Nabi kita Muhammad SAW untuk terus berdakwah. Lalu di kondisi yang sama, Rasul SAW diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, putra tercintanya yang bernama Abdullah. Putra beliau yang baru lahir, laki-laki, baru usia belum sampai puluhan tahun, artinya belum sampai belasan tahun, masih usia kecil, masih lucu-lucunya, meninggal di saat yang sama. Lalu kemudian ditebarkanlah isu-isu bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini
abtar. Abtar itu sudah ditinggalkan oleh Allah. Allah sudah tidak cinta lagi. Tuhan-Tuhan kita yang kita sembah itu sudah benci dengan Muhammad. Buktinya adalah anaknya Abdullah itu diwafatkan oleh Tuhan-Tuhan kita. Tambah sedih lagi Nabi kita Muhammad SAW. Bisa kita bayangkan, andai kata kita pada posisi Nabi SAW, saudara-saudaranya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya disiksa, diganggu, bahkan ada yang bertaruh nyawa. Dalam kondisi Rasulullah SAW melihatnya langsung di depan mata, sahabat-sahabat beliau disiksa. Putri beliau terhina, terusir dari rumah-rumah suaminya. Kemudian putranya yang beliau cintai meninggal dunia. Musibah, ditambah musibah, ditambah musibah. Lihat, subhanallah, kondisi yang begitu menyedihkan. Lalu, tidak sampai di situ. Istrinya Abu Lahab ini juga ikut-ikutan. Dalam kondisi Rasulullah SAW sudah sedih begitu besar, Ummu Jamilah namanya, istri dari Abu Lahab ini juga ikut-ikutan mengganggu Rasulullah SAW secara fisik. Rasul SAW kalau mau keluar sholat subuh kan gak kelihatan, gelap, ditebarilah duri-duri agar terinjak oleh Rasulullah SAW di saat beliau pergi menuju sholat. Artinya setiap kali Rasulullah SAW mau itu sholat, mau itu berdakwah, setiap kali keluar dari rumah ternyata ada gangguan-gangguan. Ya kalau kita mungkin adalah beling lah atau apalah yang diletakkan di tempat biasa di mana Rasulullah SAW akan berjalan, di tempat yang gelap, itu dilakukan sehingga istrinya Abu Lahab ini juga masuk dalam surah yang sama itu. Wa mura'atuhu hammalatal hatab. Artinya istrinya Abu Lahab ini juga tercelah, bahkan terancam juga neraka seperti Abu Lahab. Mendengarkan surah yang tadi Al-Masad itu atau Al-Lahab itu, istrinya Lahab tidak terima. Datanglah dia kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar sedang duduk lah. Kalau bahasa kita sedang nongkrong di depan Ka'bah berdua dengan Abu Bakar. Nah, istri Abu Lahab ini tidak terima karena dia mengira bahwa Nabi Muhammad SAW mencelah suaminya dan mencelah dirinya dalam syair yang dibuat oleh Muhammad. Mereka mengatakan itulah syair, untaian-untaian syair yang isi daripada konteks daripada untaian syair itu mencelah saya dan mencelah suami saya Abu Lahab, kata Ummu Jamilah. Nah, Ummu Jamilah ini datang. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Ummu Jamilah ini suatu azab, yaitu tidak bisa melihat sosok Nabi Muhammad SAW. Ketika itu di samping Abu Bakar ada Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan sosok Abu Bakar bisa dilihat oleh Ummu Jamilah ini. Sampai-sampai Ummu Jamilah ini bercerita kepada Abu Bakar dan bertanya, "Wahai Abu Bakar, mana Muhammad?" Padahal Muhammad ada di sampingnya Abu Bakar tadi. "Mana Muhammad?" Seraya kata para ulama, Ummu Jamilah ini sudah menyiapkan segenggam tanah atau segenggam pasir yang biasanya digunakan untuk menyuapkan ke mulut orang-orang yang diinginkan gitu. Siapa yang diinginkan dari Muhammad? Atau dalam riwayat yang lain membawa segenggam pasir atau segenggam tanah untuk diletakkan ke mata orang yang diinginkan. Biasanya seperti itu. Kalau ada perempuan yang sudah siap-siap membawa pasir, berarti mencari seseorang, orang itu pasti akan disuapkan dengan sesuatu tersebut atau diletakkan ke matanya sesuatu tersebut. Nah, inilah yang akan dilakukan oleh Ummu Jamilah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dia berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, mana Muhammad?" Dengan membawa segenggam tadi. Abu Bakar diam saja. "Ada apa?" kata Abu Bakar. "Dia telah menghina kami, keluarga kami, suami kami, dan termasuk saya dalam untaian syair-syair yang dia buat." Kalau bahasa Arabnya yahju, hija. Hija itu untaian syair yang mengandung unsur penghinaan. Biasa kan ada untaian syair yang mengandung unsur romantis,
ada unsur dakwah, ada unsur penghinaan. Nah, mereka mengira itu adalah unsur penghinaan. Padahal Nabi Muhammad SAW ada di samping Abu Bakar tadi. Kata Rasulullah SAW, lihat, Rasulullah mengatakan, ma ra'atni laqad akhazallahu bi basariha anni. Sungguh dia tidak bisa melihat saya, wahai Abu Bakar, setelah pergi. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sungguh si perempuan tadi, istri dari Abu Lahab itu tidak bisa melihat saya karena Allah mengambil penglihatannya. Hanya khusus pada sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah usaha-usaha untuk mengganggu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah untuk mengganggu dakwah, mengganggu konsentrasi dakwah Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW terganggu seperti ini kan tidak fokus akhirnya berdakwah. Beliau harus mengurusi keluarganya, harus mengurusi anaknya juga baru meninggal, baru mengurusi lagi putri-putrinya yang baru diceraikan. Ini kan mengganggu konsentrasi dakwah Rasulullah SAW. Nah, tidak hanya itu, tetangga-tetangganya pun membuat keonaran. Kalau tetangga buat keonaran kan berarti tidak kaitannya dengan peperangan suku, ya, cuma gangguan tetangga kok gitu. Kalau mau lapor ke RW ya ke RW lah. Kalau mau langsung bertindak silakan, berarti kan nanti antara tetangga dengan tetangga gitu. Tapi kalau mau dilaporkan ke RW biasanya kan seperti itu. Kita terganggu, merasa terganggu, kita nggak bisa langsung bertindak dengan sendiri gitu. Kita harus lapor ke atasan kita gitu. Yang ya dalam hal ini RT atau RW-nya. Tapi kan RT sama RW juga tidak berpihak kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, berkumpullah para tetangga-tetangga ini, bersepakatlah untuk mengganggu dakwah Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini mereka bersepakat siapa di antara mereka yang berani meletakkan kotoran-kotoran yang baru onta. Biasanya onta itu kan baru lahir, ada bersamaan dengan itu kotoran-kotorannya. Apalah namanya itu? Ada cairan-cairan, kalau manusia itu apa namanya? Plasenta, apalah. Ya, yang itu nanti diletakkan di punggung Nabi Muhammad SAW di saat beliau sholat. Bahkan sekelompok tetangga-tetangganya ini banyak sekali tetangganya. Di antaranya adalah Abu Lahab, Al-Hakam bin Al-As, Utbah bin Abi Muti, Adi bin Hamra, Ibnu Asda. Banyak sekali tetangganya berkumpul sengaja bersepakat. Bahkan mereka saling taruhan siapa yang paling berani. Yang pembesar-pembesarnya seperti Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau lah seperti itu. Itu bukan kelas mereka lah langsung turun tangan seperti itu. Akhirnya Abu Lahab dan Abu Jahal ini membayarlah bahasanya, membayar seseorang yang akan meletakkan kotoran. Kalau ini kotoran jeroannya. Kalau tadi ada tetangganya yang meletakkan kotoran-kotoran bersamaan dengan lahirnya anak onta. Kalau ini tidak, ada onta yang dipotong. Nah, biasanya jeroannya berarti kan termasuk kotoran-kotorannya, usus-ususnya, bekas-bekas makanan dari onta itu. Itu nanti diletakkan di saat Rasulullah SAW sedang sujud di depan Ka'bah. Siapa yang melakukan itu? Ada beberapa utusan-utusan atau suruhan daripada Abu Lahab. Namanya Utbah bin Abi Muti. Nah, itu meletakkan di punggung Rasulullah SAW kotoran tersebut. Sampai-sampai ketika itu Ali bin Abi Thalib melihatnya hanya cuma bisa melinangkan air mata, tidak bisa berbuat apa-apa. Para sahabat-sahabat ketika itu cuma lewat saja melihat Rasulullah SAW sedang sujud, kotoran-kotoran itu diambil dan diletakkan di punggung Rasulullah SAW. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy yang melihat cuma sekedar tertawa saja. Senang mereka, tertawa melihat kondisi Nabi Muhammad SAW sholat dalam keadaan kotoran-kotoran ada di atas punggung beliau. Mereka tertawa. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lainnya berlinangkan air mata, menangis melihat kondisi Rasulullah SAW seperti itu. Siapa yang berani untuk membersihkan itu? Apakah sahabat-sahabat Nabi? Tidak ada yang berani. Ya, mereka cuma bisa melihat dari jauh saja. Yang cuma bisa membersihkan itu dalam kondisi sedih adalah putri beliau tercinta Fatimah. Bayangkan Fatimah
melihat kondisi ayahnya seperti itu, dia datang, dia bersihkan, dia ambil. Dalam kondisi Rasulullah SAW tetap lama sujud Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW sudah bersih, Rasulullah SAW pun mengangkat kepalanya dari sujud. Setelah itu beliau selesai sholat, mendoakan kehancuran kepada orang-orang yang berbuat sewenang-wenang dengan Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, turunkanlah azabmu kepada orang-orang Quraisy ini ya Allah. Lalu Rasulullah menyebutkan satu persatu nama orang-orang tersebut. Allahumma alaika bi Abi Jahal, ya Allah, berikanlah azabmu kepada Abu Jahal itu. Wa Allahumma alaika bi Utbah bin Rabi'ah. Terus disebutkan Rasulullah, Saibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Abi Muti', dan seterusnya. Nama-nama orang-orang kafir Quraisy tersebut. Nah, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengar doa-doa tersebut, akhirnya orang-orang kafir Quraisy ini ketakutan. Mereka juga punya keyakinan kalau berdoa di depan Ka'bah, kemungkinan besar akan diterima doanya itu ada. Ini ada keyakinan mereka seperti itu. Apalagi yang mendoakan itu adalah sosok Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka, selain mereka berkeyakinan kalau berdoa meminta di depan Ka'bah itu peluang dikabulkan doanya itu besar sekali, itu mereka yakini. Mulailah mereka ketakutan, bubarlah mereka. Akhirnya doa Rasulullah SAW, kata para ulama, dikabulkan pada peperangan Badar nanti. Pada peperangan Badar, nama-nama ini semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala di peperangan Badar. Dan itu insyaallah mungkin ada pembahasan khususnya. Baik. Para hadirin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang mengganggu, sering sekali mengganggu dengan lisan adalah Umayyah bin Khalaf. Mengganggu Rasulullah SAW dengan lisannya, mencerca, memaki, menggunjing. Bahkan Allah Subhanahu wa taala turunkan satu surah khusus untuk mencelah kembali Umayyah bin Khalaf ini. Surah apa itu? Surah Al-Humazah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah setiap orang yang mencaci dan mengumpat. Siapa maksudnya yang celaka di sini? Ya semua orang-orang kafir Quraisy, tapi terkhusus Umayyah bin Khalaf. Karena Umayyah bin Khalaf ini tidak menyakiti Rasulullah SAW dengan fisiknya, dengan tangannya tidak, tapi dengan lisannya. Setiap kali Nabi Muhammad SAW lewat, ada saja gelaran-gelaran buruk yang beliau berikan kepada sosok Nabi kita ini. Ada saja hal-hal yang baru yang berupa gelaran buruk, cacian, makian untuk Nabi kita Muhammad SAW ini. Sehingga satu surah khusus diturunkan oleh Allah untuk membalas cacian tersebut kepada Umayyah bin Khalaf tersebut. Nah, Abu Jahal, kita kembali kepada Abu Jahal. Abu Jahal ini memang tidak ada kapok-kapoknya. Sudah didoakan oleh Rasulullah SAW di sisi Ka'bah. Dia sudah mulai takut, tapi ketakutannya itu hanya sampai di situ saja. Besok hilang lagi takutnya. Pokoknya nggak ada kapok-kapoknya orang-orang kafir Quraisy untuk mengganggu Nabi kita Muhammad SAW. Nah, Abu Jahal tatkala mendengarkan Rasulullah SAW membaca Al-Quran, mereka sebenarnya sudah mewanti-wanti, pokoknya kita jangan sampai mendengarkan Al-Quran yang dibacakan Muhammad, karena itu mantra-mantra. Hati-hati, kalau kalian mendengarkan bacaan Al-Quran Muhammad, kalian nanti akan tersihir kalian, kata mereka, termasuk Abu Jahal. Tapi Abu Jahal sendiri diam-diam mendengarkan Nabi kita Muhammad SAW baca Quran. Sebenarnya bukan mantra yang menyihir. Ya sebenarnya memang Al-Quran mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Yang apabila dibacakan, apalagi orang-orang Quraisy yang mendengarkan, mereka paham terhadap apa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah lihat, tiap kali Abu Jahal ini mendengarkan Al-Quran dibacakan oleh Rasulullah SAW, sebenarnya ada ketertarikannya terhadap Al-Quran tersebut. Sebenarnya ada pengakuan dalam hati orang-orang yang mendengarkan, termasuk Abu Jahal, terhadap kebenaran Al-Quran ini. Ini Al-Quran sungguh bukan buatan manusia. Tapi lihat, tidak ada pembenaran itu melalui lisan. Hati membenarkan, tapi lisannya tidak mengakui gitu. Akhirnya Allah turunkan
khusus untuk Abu Jahal ini, fala saddaqa wala shalla. Lihat, Abu Jahal ini tidak membenarkan Al-Quran tersebut dan menghalangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat, menghalangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Jahal ini yang luar biasanya lagi adalah dengan sombongnya di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atawa'adani ya Muhammad, wahai Muhammad, apakah engkau ingin mengancamku? Apakah engkau ingin mendoakan kecelakaan untukku? Dengan doamu itu engkau ingin mengancamku, hai Muhammad. Wallahi la tastati'u anta wa la rabbuka syai'a. Demi Allah, engkau dan Tuhanmu tidak akan bisa berbuat apapun terhadapku. Engkau wahai Muhammad dan Tuhanmu, tidak aja engkau dan Tuhanmu sekaligus itu tidak akan bisa menyakitiku, tidak akan bisa berbuat apapun terhadapku. Kata Abu Jahal dengan sombongnya, wa inni la'azzu min man masya baina jabalaiha. Sungguh tidak ada orang yang lebih tinggi kedudukannya, orang yang lebih mulia di antara dua gunung ini, karena memang Ka'bah itu kan di lembah, dikelilingi oleh gunung-gunung. Tidak ada yang lebih mulia di antara lembah-lembah ini kecuali saya gitu. Jadi tidak ada sebenarnya. Saya punya masa, saya punya karyawan-karyawan, saya punya kaum yang apabila saya disakiti, berarti kalian juga akan menyakiti kaumku tersebut. Masaku yang begitu banyak gitu. Jadi kamu tidak bisa berbuat apa-apa wahai Muhammad. Kamu mau menakut-nakutiku, mendoakan sesuatu keburukan untukku? Tidak bisa. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, falyad'u nadiya. Falyad'u nadiya. Maksudnya Abu Jahal ini memerintahkan Muhammad, udah terserah kamu, silakan kamu berdoa, doakan terserah untukku. Sanad'uz zabaniyah. Namun Allah mengatakan kami akan panggilkan nanti malaikat zabaniyah untuk menghancurkan Abu Jahal ini. Nah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah peristiwa yang mengagetkan dan ini juga tidak membuat kapok Abu Jahal gitu. Inilah ajibnya kenapa Abu Jahal ini kok enggak kapok-kapok gitu. Padahal peristiwa itu langsung dilihat oleh mata kepalanya, terjadi pada dirinya sendiri. Tatkala beliau ingin menyakiti Nabi Muhammad SAW, di saat itu Nabi SAW mau sholat. Lihat peristiwa itu terjadi dalam sebuah kisah. Yang kisah ini termaktub dalam beberapa kitab para ulama. Abu Jahal mengatakan, kata Abu Jahal, nanti di saat Muhammad sedang sholat itu, saya berkeinginan untuk menginjak apa namanya ini, pundak. Jadi di saat sujud, Abu Jahal mengatakan pada teman-temannya, saya akan datang ke Muhammad nanti yang sedang sujud itu, dan saya akan injak pundaknya. Agar wajahnya itu tertekan di tempat sujudnya gitu. Tersiksa Muhammad, diinjak di saat sujud, tertekanlah wajah Nabi Muhammad SAW di bumi gitu, di lantai. Lalu kemudian fakila, apakah kau berani melakukan itu wahai Abu Jahal? Siapa takut? Kalau kali ini saya yang turun tangan langsung. Kalau yang kemarin-kemarin, yang dulu-dulu saya cuma kirim utusan untuk mengganggu Muhammad. Tapi kalau kali ini saya yang turun tangan. Saya tidak akan takut. Demi Latta dan Uzza, disebutkan nama berhalanya untuk memperkuat ucapannya itu, untuk mempertegas bahwa saya berani gitu. La in ra'aitahu la ata'anna ala raqabatihi. Sungguh aku akan melakukan itu dan aku akan menginjak pundak beliau. Wala aghfiranna wajhahu, dan akan tersungkurlah wajah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Kemudian mulailah datang, berjalanlah Abu Jahal ini menghadap ke Rasulullah sallallahu di saat Rasulullah sedang salat. Nah, ketika itu lihat, sudah dekat, sudah ingin mengangkat kaki Abu Jahal, ingin ditekankan ke pundaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Jahal itu lari terbirit-birit dalam kondisi ketakutan. Bagaimana sih melihat orang yang lari kondisinya ketakutan? Bisa kita bayangkan. Dan itu terjadi kepada Abu Jahal.
sudah ingin menginjakkan kakinya, tatkala itu berubah, berbalik 180 derajat, lari ke belakang dalam kondisi ketakutan sekali. Dan dilihat oleh teman-temannya, ada apa dengan Abu Jahal? Kok tidak melakukan hal yang tadi dia sudah sumpahkan akan melakukan itu? Dia sudah bertekad dan berjanji melakukan penghinaan tersebut kepada Muhammad, penyiksaan tersebut kepada Muhammad. Kenapa dia malah lari? Dan wajahnya begitu takut gitu. Diceritakanlah oleh Abu Jahal tersebut. Apa kata beliau? Inna baini wa bainahu la khandaqan. Sungguh antara diriku tadi dengan Muhammad ada seperti parit. Parit ya parit lah. Antara diriku dengan Muhammad itu ada seperti parit, kata beliau, yang di dalam parit itu ada api. Jadi kalau memaksakan diri untuk mendekat lagi dengan Muhammad, ya saya akan masuk ke dalam parit itu dan saya terbakar gitu. Kata beliau, tidak hanya api dalamnya, wahaulan wa ajnihatan. Di dalam parit tersebut ada lumpur-lumpur yang panas, kemudian ada di sisi-sisi Nabi Muhammad SAW sosok yang bersayap gitu. Lalu kata beliau, ini ungkapan Abu Jahal tadi menceritakan kenapa beliau lari terbirit-birit ke belakang dan bertemu lagi dengan teman-temannya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar dan menyaksikan kejadian itu. Lalu Rasulullah SAW pun berkomentar, laudana minni lahtatafathul malaikatu udwan. Andai kata Abu Jahal tetap memaksakan diri untuk menyakitiku di saat aku sholat itu, niscaya malaikat akan menyantapnya, akan merenggutnya, sehingga putuslah seluruh anggota tubuh daripada Abu Jahal ini. Terputuslah kakinya, terputuslah tangannya, terpisahkanlah kepalanya. Andai kata itu dilakukan dan nekat Abu Jahal melakukan itu, malaikat akan merenggutnya, akan menarik, terputuslah anggota badan Abu Jahal tersebut. Tapi karena Abu Jahal ini ketakutan dan lari, akhirnya itu tidak dilakukan oleh para malaikat-malaikat yang ada di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kezaliman demi kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy untuk mengganggu dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam upaya dilakukan untuk menjatuhkan mental Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengganggu konsentrasi dakwah, untuk menghalangi dakwah yang mulia ini, dakwah agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya upaya itu yang dilakukan, dan Rasulullah SAW juga tidak diam gitu. Tidak hanya diam dan tidak mencari solusi. Rasulullah SAW tetap mencari solusi agar bagaimana para sahabat ini tetap bisa mendapatkan ilmu dari Muhammad SAW. Jangan sampai dalam kondisi, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan terganggu, mereka juga tidak menuntut ilmu gitu. Akhirnya Rasulullah SAW fasilitasilah para sahabat-sahabat ini dan dibantu oleh sahabat-sahabat yang lain. Subhanallah. Inilah sosok Nabi kita Muhammad SAW, perhatian terhadap para sahabatnya. Karena wahyu tetap harus turun. Turun wahyu. Dan wahyu ini tetap harus diajarkan kepada sahabat-sahabat gitu. Jangan sampai dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi tertekan, para sahabat berhenti menuntut ilmu gitu. Akhirnya Nabi Muhammad SAW menunjuklah satu rumah seorang pemuda yang tidak jauh dari kota Mekah dan satu suku dengan suku Abu Jahal. Subhanallah. Ini nanti kita akan jelaskan kenapa hikmahnya Rasulullah SAW memilih, lihat, satu rumah. Pertama, rumah itu punya seorang pemuda. Ya, umurnya sekitar 16 tahun kata para ulama. Tapi pemuda ini masuk Islam dan menyembunyikan keislamannya. Dia tidak menampakkan keislamannya, dia sembunyikan. Masih muda sekali. Orangnya pintar, kaya raya, sudah punya rumah besar. Umur 16 tahun tapi sudah punya rumah. Dan rumah ini akan menjadi pusat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan rumah beliau ini dekat dengan Ka'bah, tidak jauh dari Masjidil Haram. Selain pemuda, kemudian dekat dengan Masjidil Haram, kemudian satu suku dengan Abu Jahal yang memusuhi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya kata para ulama adalah kenapa memilih pemuda, supaya tidak terdeteksi oleh orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena nggak mungkin loh Muhammad ini memilih rumah pemuda
Padahal ada rumah-rumah Abu Bakar, Utsman ketika itu. Kenapa tidak menjadikan rumah-rumah orang-orang senior seperti ini, kaya raya, mungkin punya rumah yang begitu besar, bisa dimuat oleh banyak jamaah gitu. Ya, Rasulullah SAW memilih seorang pemuda ini, apalagi pemuda itu menyembunyikan keislamannya supaya tidak diketahui persembunyian dan tempat di mana para sahabat belajar gitu. Kalaulah Rasulullah memilih rumah Abu Bakar, ya para orang-orang Quraisy akan tahu dan tanda, oh Muhammad ini menjadikan rumah Abu Bakar tempat pusat perkumpulan mereka. Nanti kita kumpulkan massa untuk mengepungnya. Celakalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Dipilihlah rumah pemuda ini dan dekat dengan Ka'bah supaya juga ya tidak terdeteksi gitu. Ya mereka mengira bahwa sahabat-sahabat Nabi ini akan berpencar keluar jauh dari sekitar Masjidil Haram. Ternyata Rasulullah memilih satu rumah yang rumah tersebut akan dimasuki oleh para sahabat-sahabat dari pintu belakang. Di Masjidil Haram mereka tidak masuk dari depannya tapi dari belakang, mutar dulu dari bukit masuk ke dalam rumahnya pemuda ini. Nama pemuda ini adalah Al-Arqam bin Abil Arqam. Makanya disebut dengan Darul Arqam. Darul Arqam, rumahnya si Arqam. Nama pemuda itu adalah Al-Arqam. Darul Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi. Nah, kenapa memilih satu suku dengan Abu Jahal? Ya karena memang supaya tidak ada sama sekali tidak ketaraan lah, tidak tanda banget lah gitu. Bahwa Rasulullah SAW ini malah memilih pusat perkumpulan dakwanya, pesantren pertama yang ada dalam Islam adalah rumahnya Al-Arqam bin Abi Al-Arqam ini. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ Rasulullah memberikan solusi agar para sahabat ini bisa nyaman beribadah, menuntut ilmu. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengizinkan mereka untuk berhijrah. Dan hijrah pertama sekali yang dilakukan oleh para sahabat ketika itu adalah pergi ke negeri Habasyah, Ethiopia, menyeberang laut. Ini hijrah yang pertama yang terjadi. Nah, hijrah itu terjadi pada tahun kelima kenabian. Berarti kalau umur Nabi Muhammad SAW 40 tahun diutus menjadi Rasul, berarti ditambahkan 5 tahun. Berarti 5 tahun setelah kenabian, Rasulullah SAW mengizinkan mereka untuk berhijrah, meninggalkan Mekah. Nah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hijrah ini diawali dengan beberapa surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung untuk memerintahkan mereka hijrah gitu. Surah yang pertama adalah surah Al-Kahfi. Di dalam surah tersebut Allah SWT menceritakan fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih. Fa'u ilal kahfi. Maksudnya apa? Ada 7 pemuda yang dulu juga beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, tapi mereka diganggu oleh satu negeri itu. Mereka cuma 7 orang. Tapi Allah perintahkan menyelamatkan agama mereka, menyelamatkan diri mereka supaya mereka tidak binasa, mereka tidak terbunuh oleh satu negeri ini. Menyelamatkan dirilah pergi ke goa. Artinya apa? Tinggalkan mereka itu, pergi ke goa. Dalam surah yang lain, surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bumi Allah ini luas. Jadi tidak hanya Mekah. Makanya kata Allah SWT melakukan lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanatun wa ardullahi wasi'ah. Untuk orang-orang yang berbuat baik, maksudnya umat Islam yang masuk Islam ketika itu di awal-awal Islam itu datang, bahwa kebaikanlah untuk mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwa bumi Allah ini luas. Nah, ini ayat-ayat pemula untuk memerintahkan mereka berhijrah. Akhirnya berhijrahlah mereka ke negeri Habasyah. Ada jumlahnya ketika itu sekitar 16 orang. 14 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Yang pertama sekali atau rais atau pemimpin safar dari hijrah tersebut adalah Utsman bin Affan dengan istrinya yang bernama Ruqayyah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hijrah ini terjadi malam-malam. Terjadi malam-malam bulan Rajab. Di bulan Rajabnya, di tahun kelima kenabian sallallahu alaihi wasallam.
Nanti ini harus diingat karena ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa yang berikutnya nanti. Jadi di bulan Rajab di tahun kelima kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berangkatlah mereka malam-malam supaya tidak terlihat oleh orang-orang Quraisy. Nah, berangkat malam-malam, lalu ada di antara mereka mengetahui keberangkatan mereka. Namun mereka sudah jalan. Alhamdulillah ketika mereka sampai pada apa namanya ini? Biasanya tempat perahu-perahu itu apa namanya, Pak? Apa? Dermaga? Dermaga ya. Ketika mereka sampai di dermaga, orang-orang kafir Quraisy belum melihat yang 16 orang tadi. Ketika itu mereka alhamdulillah sekali mendapati ada 2 perahu yang ingin berangkat. Perahu ini perahu berdagang gitu. Orang yang ingin berdagang dari Mekah menuju Habasyah gitu, dari Ethiopia. Nah, mereka ikut numpang di 2 perahu ini. Ketika terlihat sudah jalan, perahu tersebut sudah mulai jalan ke tengah lautan, barulah orang Quraisy melihat, sudah pagi gitu melihat. Mencobalah mereka untuk mengikutinya, menghalangi. Tapi apalah daya bahwa perahu itu sudah mendarat, sudah sampai ke dermaganya negeri sana. Artinya ketika mereka sudah sampai di sana, mereka sudah aman. Karena Rasulullah SAW mengatakan, wahai sahabatku, dengan turunnya ayat-ayat tadi ini merupakan isyarat bahwa kalian hijrahlah. Dan Rasulullah SAW merekomendasikan hijrah itu ke Habasah. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih, Najasi ini adalah gelar raja. Jadi kalau Fir'aun itu adalah gelar rajanya Mesir, kalau Kaisar adalah Romawi, kalau Kisra adalah Persia, itu biasanya gelar-gelar raja. Najasi ini adalah gelar raja. Nah, kata Rasulullah SAW, Najasi itu adalah Malikul Habasyah, rajanya Habasyah, Malikun Adilun, dia adalah raja yang adil, la yuzlam indahu ahadun, dia tidak akan melakukan kezaliman. Jadi kalau sudah kalian sampai di negeri Habasyah, kalian aman. Aman mereka. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy yang mengejar tadi balik lagi ke Mekah karena tidak berhasil mengejar, dan selamatlah 16 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hijrah ke Habasyah ini. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih panjang kisah tentang hijrah dan kembalinya mereka. Ini sahabat nanti akan kembali lagi karena isu berita hoax. Nah, ini bahayanya berita hoax. Mereka nanti setelah sampai beberapa bulan di negeri Habasyah, pulang lagi. Ada berita hoax mengatakan orang-orang Quraisy bertobat. Mereka sudah masuk Islam. Wah, senanglah mereka rindu dengan Rasulullah, pulang lagi. Nah, itu kisah akan kita lanjutkan insyaallah. Mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan melanjutkan kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat kita ambil hikmah dan pelajarannya, dan pelajaran dan hikmah itu bisa kita amalkan tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.